Ya, baik Pak. Sebentar Pak. Baik, saya izin buka ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat siang teman-teman serta Bapak dan Mora. Kami dari kelompok 2 beranggotakan Alvaro Setiawan Nugroho dengan NIM 21103111043. Kemudian Anan Rivaldi dengan NIM 045 dan saya sendiri Muhammad Taufel Bari dengan NIM 056. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang jurnal yang kami pilih yaitu Experimental of Investigation of Heat Transfer in Liquid Compressor. Jadi kita akan membahas memberikan review dari sebuah jurnal yang membahas tentang heat transfer pada sebuah kompresor liquid, kompresor cairan gitu. Oke, abstraknya ini liquid piston atau itu adalah sebutan untuk alatnya, nama alat dari kompresi liquid. Nah, liquid piston ini bisa menjadi sebuah alat yang menjadikan pada kompresi isotermal efisien. Jadi bisa dibilang kompresi liquid ini lebih efisien dibanding kompresi udara. Satu faktor yang mempengaruhi efisiensi liquid adalah perbedaan panasnya. Metode penelitian pada jurnal ini menggunakan metode eksperimen dengan menggunakan ruang kompresi dari bahan yang berbeda untuk rasio kompresi 2,05 sampai 2,035 dengan berbagai stroke pada kompresi. Hasil eksperimennya membuktikan bahwa semakin tinggi stroke pada kompresi akan menghasilkan laju perpindahan panas, maaf ini agak typo, yang semakin tinggi. Jadi di sini stroke-nya semakin tinggi, maka laju perpindahan panasnya atau heat transfernya juga semakin tinggi. Tetapi pada kompresi tahap lanjut, laju perpindahan panas akan menurun. Jadi awalnya mungkin akan menaik, tapi setelah beberapa saat setelah mencapai maksimal itu akan menurun pada waktunya. Nah, penggunaan liquid fusion ini menghasilkan 84% sampai 86% pada efisiensi kompresi isotermal. Nah, ini adalah poin-poin untuk pendahuluan sebelum kita masuk. Jadi di sini awalnya kalau kompresi pada umumnya itu setelah menyumbang 75% biaya gitu. Jadi 75% energi itu disumbang dari penggunaan kompresor. Kemudian efisiensi energi kompresi udara itu hemat 20-5%. Artinya kalau misalnya tadi dibilang liquid kompresor itu 84 pada 84 ke atas, tapi udah kompresi udara ini cuma 20-50 gitu. Aplikasi utamanya adalah untuk menyimpan energi di kompresi itu. Nah, kompresi adalah komponen kunci dalam pabrik penyimpanan energi udara terkompresi. Jadi sama aja kompresi ini adalah penyimpanan energi di sebuah pabrik gitu. Konsep liquid piston menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam efisiensi kompresi gas dan pemuaian dibanding kompresi yang konvensional. Jadi di sini liquid piston ini lebih efisien dibanding kompresi gas kompresi udara yang ada gitu. Nah, liquid piston ini kolom cairan digunakan untuk menempatkan gas dalam ruangan volume yang tetap. Ini poin 6 ini sudah masuk ke alat ininya penjelasan alat mekanika alat prakteknya ntar. Nah, pemindahan panas atau heat transfer memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi kompresi di piston cair seperti yang saya jelaskan tadi. Penyajian media berpori untuk peningkatan panas pada kompresor piston cair telah dianalisis oleh Zhang et al. Dengan menggunakan simulasi dinamika cair kompresi atau CFD. Mereka menampilkan sebuah model termodinamika kompresi piston cair untuk menyelidiki fenomena transfer panas dalam ruang kompresi. Peningkatan area permukaan adalah penyebab utama perbaikan kinerja dalam penggunaan media berpori. Oke, ini metode penelitiannya. Jadi metode penelitian di jurnal ini itu menggunakan metode eksperimen. Jadi di samping kanan ini ada alatnya, namanya liquid piston. Jadi di sini adalah alat untuk mengkompresi sebuah liquid gitu. Jadi selama ini kita ada namanya kompresor udara, tapi ini kita mengkompresi sebuah cairan dengan menggunakan liquid piston ini. Gitu. Di sini ada liquidnya itu ditaruh di tabung yang gede itu yang biru.
namanya solenoid valve, copper chambers ya, dan ada katupnya di beberapa seperti solenoid valve, dan di hydraulic pump juga ada, dan pneumatic cylinder juga ada, dan segala macamnya. Nah, ini adalah grafik tekanannya, tekanan setiap 20 detik, tekanan yang dihasilkan dari kompresornya, dan menghasilkan tekanan stabil 237 kilopascal di setiap 6,9 detik. Jadi dalam eksperimen ini mereka mencoba di selama 20 detik. 20 detik itu dicoba dan kira-kira menghasilkan berapa. Dan hasilnya stabil 237 kilopascal di setiap 6,9. Jadi naik turun dan konstan di nilai di detik 6,9. Baik, berikut ini akan dijelaskan oleh teman saya Alvaro Setiawan. Kepada yang dipersilakan. Oke, ini melanjutkan untuk di paparan ini, slide ini terdapat gambar grafik tekanan 2, yaitu grafik yang memberikan hasil tekanan yang terjadi pada dengan waktu satu kali proses yang berbeda, di mana semakin cepat prosesnya, maka akan menghasilkan tekanan yang lebih tinggi. Mungkin bisa dilanjut. Ini selanjutnya ada grafik suhu. Grafik suhu ini adalah grafik tekanan terhadap waktu setiap 20 detik. Yang dimana menghasilkan nilai tekanan stabil 237 kPa kilopascal di setiap proses selama 6,9 detik. Ya, ini juga suhu yang kedua, data suhu udara yang terkompresi dengan berbagai waktu pengkompresian. Sama halnya dengan tekanan, suhu juga akan semakin tinggi jika waktu proses dipercepat. Ini merupakan tabel model parameter dari model regresi non-linear untuk koefisien panas cembung selama kompresi dengan ruang polikarbonat. Nah, ini dari gambar 16 ini merupakan kontribusi resistensi thermal selama proses kompresi untuk ruang-ruang kompresi yang berbeda, di mana dalam setiap gambarnya tuh berbeda-beda. Terdapat 4 bahan yang diuji coba, yaitu polikarbonat chamber, PET chamber, aluminium chamber, dan copper chamber. Oke, lanjut. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Anan Rivaldi. Selanjutnya terdapat gambar grafik yang mana menunjukkan koefisien perpindahan panas secara keseluruhan selama kompresi dengan ruang kompresi yang berbeda. Koefisien perpindahan panas secara keseluruhan menurun dengan tekanan dan stabil pada tahap akhir proses kompresi. Ruang kompresi dengan material konduktivitas termal tinggi yang ditunjukkan pada gambar, yaitu ada aluminium dan tembaga, yang menunjukkan koefisien perpindahan panas secara keseluruhan yang lebih tinggi pada tahap awal kompresi. Materi konduktivitas termal tinggi membantu mengurangi koefisien transfer panas secara keseluruhan di fase awal kompresi. Karena resistensi terhadap konduktivitas memiliki kontribusi yang signifikan terhadap resistensi termal total di fase awal. Menjelang akhir kompresi, semua ruang kompresi mencapai koefisien panas yang stabil antara 8-12 watt per meter persegi Kelvin. Bisa di next. Gambar 18 ini menunjukkan efisiensi isotermal dalam kompresi dengan piston cair dari berbagai material ruangan. Efisiensi isotermal antara 84% dan 86% dapat dicapai dengan indeks politropik kompresi antara 1,13 dan 1,17. Perbedaan efisiensi antara ruang-ruang kompresi yang berbeda disebabkan oleh variasi dalam pemindahan panas secara keseluruhan koefisien, rasio kompresi, diameter, panjang, dan material pada ruang kompresi.
Peningkatan lebih lanjut dalam efisiensi isotermal kompresi membutuhkan transfer panas tingkat tinggi dalam kompresi. Teknik pencairan panas untuk mengurangi tekanan pada antar gas dan ruang kompresi akan berguna untuk memperoleh peningkatan yang signifikan dalam efisiensi isotermal kompresi. Berbagai teknik transfer peningkatan panas seperti penggunaan penyisipan media berpori, cairan pendingin, dan penggunaan busa aquaduk telah menunjukkan peningkatan bervariasi dalam efisiensi isotermal kompresi. Bisa di next. Dari jurnal ini, kesimpulan yang bisa didapatkan adalah kompresor piston cair yang terbuat dari berbagai material ruangan diteliti melalui eksperimen untuk mengidentifikasi pemindahan panas yang terjadi selama kompresi. Hasilnya menunjukkan bahwa laju pencairan panas meningkat dengan waktu kompresi yang lebih cepat, namun juga mengorbankan kerja kompresi tambahan dan peningkatan suhu udara yang lebih tinggi. Terdapat 3 resistensi termal dalam proses kompresi, dan evaluasi kuantitatif menunjukkan bahwa resistensi termal konveksi udara secara signifikan lebih tinggi daripada 2 yang lain, terutama pada bagian akhir proses kompresi. Resistensi termal konduktif ruangan dapat dikurangi dengan menggunakan bahan konduktivitas termal tinggi. Tetapi material tersebut hanya membantu mencapai koefisien transfer panas yang lebih tinggi pada tahap awal kompresi saja. Koefisien transfer panas piston cair stabil memiliki nilai antara 8 dan 12 watt per meter persegi Kelvin pada bagian akhir kompresi tanpa batas. Teknik menambah panas seperti penggunaan penyisipan media berpori, cairan pendingin, dan penggunaan busa aquaduk menunjukkan peningkatan yang bervariasi dalam efisiensi isotermal kompresi dan memiliki potensi untuk mencapai kompresi dekat dengan isotermal efisiensi yang jauh lebih tinggi daripada kompresor piston cair dasar. Next. Setelah mereview jurnal ini, menurut kelompok kami, kelebihan jurnal ini adalah memberikan hasil yang mendetail akan penelitian dengan berbagai kondisi dan bahan yang berpengaruh, lalu menyediakan rumus yang dipakai, menyediakan grafik dan tabel sehingga mudah dipahami, terakhir menyediakan perbandingan hasil akhir akan masing-masing bahan. Dan kekurangan jurnal ini menurut kelompok kami, pertama, tidak tersedia informasi efisiensi pasti jika menggunakan kompresi udara. Lalu tidak dijelaskan cara menggunakan alat kompresi. Terakhir, metode penelitian yang tersirat sehingga kesulitan dalam menentukan metode. Next. Ya, udah selesai mungkin. Itu aja. Baik, teman-teman yang mungkin mau bertanya. Kalau teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan bertanya ya. Oke, Rifat, dipersilakan. Ya, makasih untuk presentasinya. Izin tanya, tadi ada ini kalau nggak salah konsep piston cair. Itu tuh yang dimaksud dengan konsep piston cair itu apa sih? Sama mungkin bisa dijelasin juga untuk keuntungan utama dari penggunaan piston cair itu. Itu aja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Rifat atas pertanyaannya. Mungkin Pak bisa di ini apa mau ditampung dulu atau langsung jawab aja Pak? Untuk itunya bisa disimpan dulu 2-3 pertanyaan ya. Oke, berarti 3 pertanyaan habis itu kami jawab ya Pak ya? Iya. Baik. Baik, untuk teman-teman mungkin yang lain ada yang mau bertanya?
Baik, Farad, Muhammad Farid. Oke, dipersilakan. Izin tanya, apa hasil dari pemodelan numerik kompresi gas piston cair yang dilakukan oleh pihak ininya apa? Ya intinya itu apa hasil dari pemodelan numerik kompresi gas piston cair yang dilakukan? Oh, oke, berarti ininya ya hasil pemodelannya ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, tadi Alia ini ya, tanya ya. Sebentar dulu Alia ya, kita mencetak dulu pertanyaan tadi dari Mas Farid. Baik. Iya, bisa masuk. Oke, izin bertanya ya. Tadi kan disebutin peran kunci koefisien transfer panas total di antar muka dan dinding dalam meningkatkan efisiensi kompresi piston cair untuk aplikasi hidrogen itu apa sih? Terima kasih. Baik ya, makasih ya. Taruh. Jadi peran heat transfer di sebuah kompresi piston cair ya. Iya. Oke, terima kasih. Oke. Baik, karena sudah 3 mungkin kita jawab dulu ya Pak ya. Baik. Untuk mempersingkat waktu aja. Baik, untuk mungkin teman-teman dari kelompok saya, Alvaro, Anan, ada yang bisa menjawab untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah ada? Mungkin saya akan membantu menjawab untuk pertanyaan yang pertama, yaitu dari Ripat. Pertanyaannya itu apa yang dimaksud dengan konsep piston cair? Lalu apa keuntungan utamanya? Untuk konsep piston cair pada dasarnya merupakan penggunaan suatu media cairan untuk mengkompresi gas dalam sebuah ruang volume tetap. Lalu untuk keuntungannya itu ialah peningkatan efisien kompresi dan ekspansi gas dibandingkan dengan kompresor reciprocating konvensional. Apakah sudah menjawab, Ripat? Kurang lebih sudah ya. Tadi saya mau tanya lanjut tentang penggunaannya, cuman mungkin pertanyaan yang lain dulu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, sebelumnya izin bantu jawab buat penggunaannya, Mas Rifat ya? Penggunaan alat ya? Tadi di situ masih ada diserin bahwasanya tidak dijelaskan cara menggunakan alat kompresi. Nah, jadi dari jurnal yang kami review ini, kami tidak menemukan cara menggunakannya gitu. Jadi sayang sekali tidak bisa kita jelaskan ya. Itu. Ya, baik. Mau ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Farad. Baik, boleh. Tadi pertanyaannya itu ya, apa hasil dari pemodelan numerik dari kompresi gas piston cair? Nah, di sini hasil dari pemodelan numerik kompresi gas piston cair yang dilakukan ialah menunjukkan bahwa proses transfer panas secara aktif berkontribusi pada ekstraksi energi panas dari gas kerja selama kompresi. Nah, selain itu, simulasi menunjukkan bahwa kompresi piston cair mempertahankan suhu gas yang lebih rendah daripada yang diamati selama kompresi adiabatik. Apakah jawabannya sudah terjawab? Pertanyaannya sudah terjawab? Bisa lewat. Ya, terjawab. Terima kasih, Anan. Oke, terima kasih. Baik. Untuk pertanyaan terakhir, mohon diminta waktunya ya sebentar ya.
Baik. Untuk Alia, saya izin menjawab pertanyaannya. Tadi pertanyaannya adalah peran heat transfer dalam efisiensi kompresi liquid piston ya. Nah, di peran koefisiensi heat transfer ini adalah meningkatkan efisiensinya. Jadi itu tadi ada di slide sebelumnya, yaitu di bagian suhu. Maaf, saya izin back dulu. Nah, di bagian suhu ini ada time dan suhunya. Nah, suhunya ini dan juga di sini juga ada suhu dan time-nya, di mana suhunya ini, maaf ini ada kesalahan dikit ya. Suhunya ini menampilkan sebuah suhu yang semakin tinggi dan akan menghasilkan relasi pada tabel sebelumnya, itu di sini. Nah, di suhu tertinggi ini yaitu di 6,9 detik itu menghasilkan tekanan yang juga tinggi gitu. Jadi semakin tinggi suhunya akan semakin tinggi juga tekanannya, di mana tekanan tinggi itu digunakan untuk mencapai angka efisiensi tertinggi seperti itu. Apa terjawab, Alia? Terjawab. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan perhatian kalian juga. Kami Alvaro Setiawan, Anan Rivaldi, dan Muhammad Noval Bari izin undur diri. Terima kasih semuanya.